Halo, selamat datang lagi di channel video gue. Episode yang spesial teman-teman. Spesial kenapa? Karena gatel. Tempat syutingnya beda. Teman-teman menjadi teman perjalanan gue dalam menuju ke kantor. Dan gue juga minta maaf nih kalau gue harus pakai masker, karena sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai dengan protokol kesehatan dan demi keselamatan dari kesehatan gue sendiri, teman-teman. Oke, episode kali ini gue nggak akan melakukan review, tidak akan melakukan menginformasikan teknik foto, tapi gue akan bercerita. Ceritanya apa? Seperti yang udah sebentar, gue belok dulu teman-teman. Ini rada repot nih kalau sambil merekam sambil nyetir. Oke, lanjut. Ceritanya apa? Ya kayak judul dari video gue. Jadi fotografer karena keadaan. Oke. Ini bukan cerita-cerita drama yang membuat sedih, tidak. Bukan tipe-tipe seperti itu, bukan. Tapi gue cuma ingin sharing cerita aja sih soal bagaimana gue nyemplung menjadi freelance fotografer wedding. Dan awal muasalnya itu karena apa ya, nyonya itu harus dirumahkan lah, ibaratnya gitu, dari perusahaannya, tempatnya dia bekerja. Akhirnya karena yang sebelumnya double income, jadi gue sempat muter otak tuh, bingung. Waduh, berarti ada satu bagian penghasilan yang ibaratnya berkurang. Jadi gue harus muter otak gimana caranya gue bisa mendapatkan uang tambahan dari usaha yang gue lakuin. Saat itu gue belum berpikiran untuk menjadi tukang foto. Dan masih dalam keadaan panik tuh, malam-malam sebelum tidur. Biasalah gue ngeliat Instagram gue gitu, scroll. Terus tiba-tiba pas gue ngeliat foto gue di Instagram itu, kok gue merasa gue ini masih bisa berkembang banyak sebetulnya. Dan kalau mungkin teman-teman lihat di Instagram gue yang awal-awal tuh pokoknya teman-teman scroll ke bawah deh, itu kondisinya gue masih banyak motret pakai HP, dan beberapa selanjutnya gue udah mulai motret pakai kamera mirrorless Olympus IPL 6 warna gold, gue inget banget gitu. Terus pas gue sambil ngeliat-ngeliat foto-foto gue, ya itu tadi gue berpikiran gue tuh masih bisa berkembang sebenarnya nih. Gue masih punya potensi yang bagus gitu. Asalkan gue harus belajar dengan teknik-teknik fotografi itu lebih diperdalam gitu, dan fokus, detail. Ya udah, gue mikir apa gue motret aja ya. Jadi penghasilan dari motret gue bisa untuk dapat tambahan di tambahan dari fotografi. Akhirnya setelah gue lihat foto-foto itu, ya udah gue cuma naro plan gue ke diri gue sendiri dulu. Belum berani tuh waktu itu ngomong ke nyonya. Sampai tapi kok gue nggak merasa yakin dengan gue bisa menghasilkan uang dari fotografi. Itu benar masih ragu tuh saat itu. Dan akhirnya gue udah nggak punya pilihan lagi, karena kalau gue membuka usaha makanan, berarti gue harus ada modal yang cukup besar pada saat itu gitu. Dan gue nggak mungkin untuk mengeluarkan tambahan uang untuk modal. Ya sudah, gue memberanikan diri ngomong ke nyonya, gue mau motret deh. Ya udah, setelah gue ngomong kayak gitu, ya nyonya sih cuma kasih support kalau apapun yang lo lakuin ya jalanin aja gitu, selama itu halal ya insya Allah hasilnya juga berkah gitu.
Dan gue memantapkan diri gue sendiri untuk menjadi seorang freelance photographer. Dan gue detailnya mau gue motretnya motret fotografi wedding. Jadi gue motret fotografi wedding. Untuk detail kenapa gue pilih fotografi wedding mungkin nanti di video selanjutnya ya teman-teman, karena kalau gue cerita sekarang takutnya kepanjangan. Itu nggak smooth tuh setelah gue memantapkan diri dan gue niat, akhirnya gue nekat untuk jadi freelance photographer wedding. Gue masih bingung apa yang harus gue lakuin, gue mulai dari mana gitu kan. Ya udah, gue mengikuti strategi dari marketingnya asuransi. Coba tawarin jasa lo ke ke keluarga dan teman-teman terdekat dulu. Udah tuh gue tawarin lah ke mereka dengan tanpa bayaran sepeser pun. Buat apa? Buat nambah portofolio gue dan ya jam terbang lah ya. Gue butuh jam terbang gitu kan. Sampai pada akhirnya karena sulit, belum mendapatkan job pada saat itu, ya sudah gue harus offering dulu untuk menjadi kru di salah satu vendor fotografi wedding. Terus alhamdulillah tuh mulai dapat penghasilan. Tapi gue belajar banyak dari menjadi kru itu teman-teman. Kenapa? Karena gue justru mendapatkan ilmu yang banyak banget teman-teman. Justru malah yang termahal adalah ilmunya. Jadi memang gue nggak mikir bayarannya pada saat itu, tapi gue lebih kepada gue ilmunya dulu yang gue ambil. Nah, singkat cerita, gue belajar lah tuh dari manajemen bisnisnya fotografi gimana, terus how to pose si couple-nya itu sendiri, terus bagaimana lo melit sebuah tim fotografi. Nah itu gue belajar banyak tuh, sampai lightingnya gitu. Nah lambat laun kepercayaan diri gue pun mulai terasah dan terbangun gitu. Jadi gue seperti sudah mendapatkan bekal untuk diri gue sendiri bahwa gue bisa gitu. Alhamdulillah ada yang mau nih difotoin sama gue. Dan disitulah gue merasa gila, capek ternyata ya untuk fotografi wedding ini ya. Jelas pasti kalau nggak capek namanya nggak kerja nih gitu. Ya udah ya, tapi di balik prosesnya itu sumpah gue merasa enjoy banget, dan gue merasa ini dunia gue nih. Gue ngerasain nikmat tersendiri gitu, kayak ini me time buat gue. Jadi gue saat gue stres gue hilang karena gue bisa motret. Nah, and then dari situ lambat laun gue mereview lagi apa yang kurang dari hasil foto gue, terus teknik apa yang harus gue pelajarin terus. Jadi gue terus cari kekurangan, dan ya udah gue banyak nanya juga lah ya ke ke beberapa fotografer wedding, yang teman-teman gue juga itu mendapatkan insight baru, cara baru. Terus bentar, kalau belok susah ternyata ya. Dan alhamdulillah tuh pelan-pelan ada aja tuh yang nanya price list, terus nanya price list lah pada intinya, nanya price list, terus availability-nya gimana. Nah baru ditanya gitu aja kayak gue rasanya wow, ternyata nikmat ya.
Sampai pada akhirnya ada yang goal my first project. Itu sumpah rasanya luar biasa banget. Dan itu nggak akan terlupakan sih menurut gue, first project, first client. Dan disitulah kayak gue merasa nyandu gitu ya. Bukan nyandu yang negatif, enggak, tapi ini positif. Nyandu dalam artian gue senang prosesnya ternyata, dan ini passion gue, udah ketahuan gitu. Sama aja kayak gue bekerja sekarang, ini juga passion gue gitu. Jadi ya sudahlah, sampai sekarang gue terus menjadi freelance photographer untuk wedding. Dan alhamdulillahnya ya masih juga berjalan. Bukan fotografi wedding aja ya teman-teman ya, tapi justru fotografi lainnya kayak misalkan food fotografi, terus portrait. Jadi gue terus mengasah kemampuan gue untuk bisa melakukan pemotretan dan any kind of style. Jadi gue nggak mau terkungkung dalam satu style doang, karena kalau gue yakin kalau gue terkungkung dalam satu style, kemauan gue itu, gue justru nggak akan bisa dapat ilmu banyak teman-teman. Alhamdulillahnya justru gue malah mendapatkan tambahan dari fotografi. Mungkin kalau di luar negeri gitu ya, lo masih bisa banyak kesempatan untuk bisa jadi cuci piring dan lo dibayar untuk mendapatkan uang tambahan. Tapi kalau di sini tuh di Indonesia susah banget ya kalau misalkan mau jadi cari-cari uang penghasilan tambahan. Once lu udah bekerja itu nggak bisa untuk ibaratnya kayak cuma sambilan untuk nambah jadi pencuci piring kayak di luar negeri gitu ya. Gue nggak tahu deh, kalau bisa coba deh kasih tahu gue teman-teman infonya. Nah terus, dan di satu sisi lain gue juga merasa bersyukur, I'm so grateful lah pokoknya. Kalau gue nggak nyemplung dalam keadaan kayak gini, mungkin fotografi gue nggak akan berkembang banyak gitu. Jadi karena memang awalnya fotografi gue hanya untuk hobi-hobi aja, karena gue senang motret. Jadi gue nggak terlalu fokus gitu. Nah tapi sekarang beda teman-teman, jadinya bayar dulu ya. Sekarang gue semakin percaya diri, gue semakin bertambah, dan ilmu fotografi gue semakin banyak gitu ya. Pengalaman juga, itu yang paling penting sih, pengalaman, ilmu itu tuh paling penting teman-teman. Jadi once teman-teman udah dapat kliknya, ini bukan di fotografi aja teman-teman ya, di segala bidang lah. Kalau mencari passion tuh gampang-gampang susah ya, memang benar sih. Tapi once you've got that passion, wow, itu luar biasa teman-teman. Lo merasa kayak yang lo lakuin itu fun aja. Capek sih, memang capek, tapi gimana sih nikmatnya ya. Lo kayak ibaratnya hobi tapi lo menghasilkan gitu. Nah itu luar biasa teman-teman. Nah gue penasaran deh, gue juga banyak nanya-nanya ke teman-teman fotografer lainnya, lo gimana sih nyemplung? Ya ceritanya juga macam-macam dan beda-beda. Ternyata ada yang sebenarnya nggak pengen jadi fotografer gitu, dan nggak punya skill sama sekali malah. Terus ada lagi yang mengenaskan jadi fotografer. Nah banyak deh ceritanya. Coba deh kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang sama kayak gue, bantu dong teman-teman, tolong diisi di kolom komentar gimana teman-teman akhirnya nyemplung di dunia fotografi dan bisa menghasilkan uang justru dari situ gitu. Dan gue yakin sih pasti selama kita berusaha terus ya berikhtiar, insya Allah mah jalan pasti ada. Yang penting kita usahalah gitu. Cuman kalau gue sayangnya gue nggak ngoyo teman-teman. Nah itu dia, kalau nggak ngoyo dalam artian ya namanya gue kan freelance photographer. Once nggak ada job ya gue nggak pusing. Gue targetin tiap tahun pasti ada, tapi nggak ngoyo yang gue harus gini dalam 1 bulan ini gue harus menghasilkan.
Enggak kayak gitu gue teman-teman. Ada target pribadinya sendiri, ada dari Nyonya juga ada targetnya. Tapi ya itu tadi kan, namanya gue freelance photographer dan ada waktunya gue juga mau istirahat di rumah karena aktivitas gue yang pekerjaan gue yang cukup berat. Nah, tapi overall gue merasa bersyukur karena gue sudah menemukan jati diri gue dan I really love it teman-teman. Jadi ditunggu ya teman-teman, coba sharing pengalamannya kayak apa. Pasti seru nih teman-teman kalau misalkan teman-teman nyeritain pengalamannya juga gitu kan. Jadi buat insight juga nih buat gue gitu kan. Ya udah, pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah mau nemenin gue selama perjalanan ini dan masih stay loh nonton video gue. Jangan lupa kalau memang channel gue dirasa sesuai dengan karakter teman-teman, tolong di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan lupa juga kasih tanda. Kalau nggak mau ngasih tanda gini nggak apa-apa, kita nggak ada paksain. Dan kalau teman-teman ada inputan soal video gue, bantu juga, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, sekian dari gue, Febri Joko, sign out.